Newsman Opinion. Mitra bisnis, Menparekraf Sandiaga Uno memantapkan kembali rencana pembukaan wisata domestik untuk kunjungan wisatawan mancanegara. Hal ini dibuktikan dengan pertemuannya bersama para duta besar dari beberapa negara seperti Singapura, Vietnam, Rusia, Belgia, Belanda, Perancis, dan Inggris. Sandi juga menegaskan wisatawan yang masuk harus dalam keadaan sehat, sudah memenuhi persyaratan dan siap mematuhi segala protokol kesehatan. Apa komentar Anda? Apakah sudah waktunya kita buka pariwisata kita untuk wisatawan asing? Kami tunggu di 6339160, 6339160. Menteri kita satu ini memang susah ya, dalam masa yang susah. Begini, sekarang dia mengundang wisatawan. Siapa yang mau datang? Kalau yang punya rasio ya, kita juga masih parah kan? Kemudian kalau ada yang mau datang, kita berani terima nggak? Coba undang India, berani nggak? Kan susah. Cuma ya Pak Sandi ini pada masa yang kurang tepat ya. Oke lah, tapi kalau dia nggak ada apa-apa, kelihatannya nggak kerja. Sedangkan beliau masih punya ambisi politik ke depan. Jadi serba susah. Saya sarankan Pak Sandi nggak usah terlalu banyak inilah manuver. Sekarang bukan masanya, jujur ngomong ya, mungkin ya 6 bulan lagi ngelihat vaksin efektivitasnya gimana, baru bisa ada masuk gitu ya. Saya mungkin Jokowi salah pilih ya. Saya punya komentar cinta bangsa Indonesia, cinta Pancasila. Masa baru jabat Bali mau jadiin tempat pariwisata halal ya nggak? Jadi kan udah beberapa agama kan. Jadi kan gimana orang mau datang? Luar negeri kan lebih pinter. Ya nggak mau sembarangan ke sini, apalagi orang Australia, ya nggak. Dia ke sini kan minumnya bir, masa minum rujak cinggul sama ini air kelapa, dia sakit perut. Jadi menurut saya kurang cocok ya Sandi ya. Bagi orang Hong Kong, Singapura, mereka kan lebih pintar, bisa tahu pejabat kita mana yang berbau agama. Kalau menurut saya Pak Menteri ini keblinger, persis seperti ketika beliau mengangkat ide OKOC dan 212 MAR. Ya jadi abaikan aja, itu nggak akan berjalan. Boleh cuap-cuap, tapi orang asing juga tidak kalah cerdas. Selama Indonesia belum bisa mengendalikan COVID-19, buat apa mereka jalan-jalan? Masih banyak negara lain yang bisa dikunjungi. Nah kalau pemerintah concernnya adalah pendapatan dari luar negeri, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan aspek perdagangan. Ekspor kita digenjot, dipermudahlah para eksportir, dikasih kemudahan-kemudahan, dukungan-dukungan. Bukannya sekarang malah bicara mau naikin PPN, naikin PPH segala macam. Itu aja, saya menyesali seolah pemerintah kita sekarang ini kok tidak mampu berpikir secara holistik, secara komprehensif. Terima kasih. Kalau ada kata-kata wisatawan yang masuk harus dalam keadaan sehat, itu kriteria sehatnya gimana? Banyak yang OTG juga kan, yang kita takutkan kan justru dari OTG penyebarannya. Nah sekarang agak anehnya mudik dilarang, tapi kita buka pintu masuk dari luar negeri. Nah orang luar negeri varian-variannya lebih variatif ya. Nah sampai nanti masuk ke Bali, masuk ke Bromo, masuk ke Jawa ya, berarti masuk ke Sumatera. Nah sampai daerah-daerah itu apakah cukup siap rumah sakitnya untuk kalau ada peningkatan COVID? Jadi emang agak aneh. Itu mungkin karena negara kekurangan uang untuk subsidi kesehatan ya. Nah, teorinya seperti itu. Kalau misalnya dibuka bebas begitu, sebaiknya langsung bebasin aja semuanya ke rakyat juga, dengan catatan negara nggak usah tanggung lagi biaya BPJS-nya. Kalau ada yang sakit COVID, nah mereka habis main ke Ancol, habis main ke Pangandaran, rame-ramean kemarin yang Lebaran. Nah itu kalau sakit jangan teriak ke pemerintah minta uang, jangan. Ini saya yang tiap hari di dalam rumah kalau sakit malah antri rumah sakit. Nah kalau mereka yang malah enak-enakan terus nanti sakit malah teriak-teriak pemerintah nggak benar kan, tuh nggak bagus juga yang kayak gitu. Ya jangan dibuka dulu lah kalau sendiri sebelum mampu. Kalau ada jadi kesenjangan ya kalau dari wisatawan luar masuk tapi kita mudik dilarang, tuh aneh-aneh juga. Indonesia ini ya sekarang ya dia tujuannya cuman mau membuat pertumbuhan ekonomi itu menjadi naik bagus.
Kan sekarang minus nih, mau dibikin plus gitu loh untuk Q2-nya. Jadi mau nggak mau pintu harus dibuka gitu loh untuk menambah devisa Indonesia. Kalau nggak cara begitu, pertumbuhan ekonomi akan selalu minus terus. Jadi Indonesia sekarang butuh devisa, butuh tourism masuk Indonesia untuk menjadi pertumbuhan Indonesia ini menjadi di atas 5 atau 6 atau 7% begitu. Jadi mau nggak mau ini tindakan ini harus dilakukan demi ekonomi Indonesia ke depan. Terima kasih. Misalnya kita kalau mau ke Singapura nih, itu kita harus dikarantina 14 hari kalau nggak salah. Nah kalau Indonesia itu berani karantina orang nggak gitu loh. Masa cuma dikasih tes, nah kalau tesnya itu di sini aja ada yang tes bekas gitu kan, belum bisa diandalin terus gitu loh. Jadi cuma karena beberapa orang masuk kena ini nyebarnya cepat. Nah Indonesia ini mau nggak kasih peraturan karantina? Belum tentu orang lain mau masuk. Ini pada lockdown loh di tempat lain, kita malah mau ini pede banget gitu loh. Oke, makasih. Tumbuh ekonomi kita, utang kita aja kapan kita mau bayar, bunganya kapan kita mau selesaikan. Ya, sekarang wisata mau dibuka untuk asing, dipikirkan kembali lah apa yang diucapkan itu, apalagi Pak Sandiaga Uno, tolong diucapkan kembali, ditimbang, semuanya dipikirkan kembali lah. Ya, jadi jangan karena ekonomi lagi kita mau untuk bayar utang aja belum tentu. Batu Tempo sudah dekat juga. Jadi intinya kesehatan saya dikedepankan dulu lah. Jangan karena uang. Mereka enak. Sudah banyak yang duduk-duduk ini. Rakyat yang di bawah sini menjerit semuanya. Situasi kayak begini. Jadi intinya Pak, tolong Sandiaga Uno, tolong wisata kita untuk asing dihentikan dulu lah. Yang lain sudah pada tutup, nggak mau terima asing lagi. Untuk beberapa bulan ke depan, Malaysia, Singapura, mereka udah tutup dulu sementara. Kita jangan di otak kita ini uang lagi. Anda pembantu presiden, semuanya sudah senang hidupnya digaji rakyat tanpa dikurangin sepeser pun. Jadi intinya coba dipikirkan, ditimbang kembali lah. Kalau sesuai dengan protokol ya, dengan instruksi yang sesuai, ya nggak apa-apa aja kalau ada yang mau diisolasi terus di tes swab. Masalahnya di Indonesia itu seringkali mentalnya bisa disogok punya. Dan kita tahu tes swabnya aja bekas semua. Kemarin keponakan saya dari Jepang, isi pesawat misalnya 20, harusnya isolasi mandiri, diisolasi 20, tapi ini tinggal 18, yang 2 kemana? Itu dia lah yang kemarin ini kita dengar juga dari pesawat India, dari India datang. Mereka ada yang lolos kan? Nah itu dia, Indonesia tuh moral mentalnya tuh kurang bagus. Yang bisa disogok bisa lewat gitu. Kalau nggak ketat, ini Indonesia negara bukannya nerima malah tekor karena COVID itu aja sih saya. Makasih. Saya pribadi sangat setuju dengan pola pikir cemerlang Bapak Menteri ini loh. Jadi istilahnya beliau sudah merencanakan supaya ada visanya masuk, tapi dibalik masuk juga harus sehat. Itu benar sekali itu. Ya semoga langkah beliau selalu sukses dan maju. Terima kasih. Saya tidak setuju segera dibuka karena kita saja kan khawatir masuknya COVID varian baru yang asalnya dari luar negeri. Kenapa dibuka sekarang untuk wisatawan luar negeri? Setuju saja kalau memang itu idenya, di mana pariwisata ya, perhotelan itu sudah mengalami keterpurukan selama pandemi. Yang perlu dicatat adalah kejadian baru-baru ini yang libur lebaran, di mana objek-objek wisata itu udah kayak cendol, itu pelaksanaannya, prokesnya nggak diperhatikan. Nah, hal-hal yang kayak begitu yang harusnya lebih ditekankan lagi. Boleh orang masuk, tapi pembatasan protokol kesehatannya juga benar-benar diterapkan. Jangan sampai kebablasan begitu, itu yang parah. Cuman sebenarnya yang aneh ini Inggris, banyak, Singapura, beberapa negara. Tapi yang saya tahu penyumbang wisatawan terbesar sebenarnya itu dari China. Yang saya tahu tuh.
Dari dulu tuh kemana-mana pun, bahkan ke Indonesia, ke Eropa, ke Amerika tuh dari China. Kenapa nggak China yang diundang ya? Dan lagi negara mereka itu udah jauh lebih dulu bersih dari COVID ya, kalau menurut saya. Mereka udah berhasil menekan penyakit COVID. Jadi kok aneh nggak ada nama China tadi? Itu aja yang saya mau mempertanyakan. Saya kira semangatnya Pak Sandiaga itu baik ya. Kita nggak ada pilihan. Satu, sisi kesehatan perlu kita jaga. Kemudian sisi ekonomi juga kita perlu mempercepat. Jadi menurut saya momentum yang tepat kira-kira 2-3 minggu ke depan. Kalau ternyata posisi setelah libur panjang itu tidak mengalami lonjakan COVID, menurut saya ini adalah waktunya. Yang tadi Pak Sandiaga lontarkan itu. Nah, persoalannya tentu kita Indonesia akan menerima turis-turis dari negara-negara tertentu saja yang notabene kita menganggap mereka bagus dalam pengaturan COVID-nya. Persoalannya, apakah negara-negara itu berani masuk Indonesia? Kembali saya katakan tadi yang momentumnya. Kalau ternyata setelah 2-3 minggu ke depan tidak terjadi lonjakan, saya kira ini waktu yang tepat ya. Terus yang kedua, ini Pak Sandiaga juga harus kerjasama dengan pihak imigrasi. Karena kita harus mengakui Indonesia itu banyak pintu masuk. Nah, apakah imigrasinya udah begitu kuat? Bisa melakukan protokol kesehatan terhadap warga negara asing yang notabene sebagai turis yang akan masuk ke sini. Mungkin nantinya akan campur aduk entah dengan yang kepentingan lain yang jelek di dalamnya. Jadi saya pikir ini adalah satu momentum yang tepat. Nah, kita lihat deh pelaksanaannya seperti apa nanti. Ya, saya pikir Pak Sandiaga entrepreneur sejati juga. Dan yang kedua ini harus berkoordinasi juga dengan daerah-daerah wisata yang populer ya. Kalau dulu Pak Jokowi ada daerah wisata, misalnya 10 daerah wisata. Nah, ini kan sekarang sudah ini ya mandiri ya, maksudnya ekonominya dipegang oleh masing-masing daerah. Jadi dilibatkan juga wali kota dan gubernurnya, terus kemudian dilokalisir aja. Jadi kalau misalnya Bali masih yang utama, terus kemudian Lombok atau Belitung, jadi cuma transit mungkin di Jakarta langsung diarahkan ke Bali. Jadi nggak nyebar kemana-mana dan di sana ya kasih aturan yang ketat. Jadi di beberapa negara juga sudah ada yang buka, karena saya lihat ada wisatawan Indonesia yang ke Turki, ke Dubai, mereka juga bisa wisata dan dengan penanganan yang bagus. Jadi negara atau kota mana yang siap itu yang menerima dan ekonominya bisa maju. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mitra Bisnis telah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Fahmi Andrian.